Selamat datang kembali dalam sesi pembahasan kita. Nah, kali ini kita mau lihat beberapa kutipan menarik nih dari buku The Art of Thinking Clearly. Idenya lumayan nonjok ya. Katanya kita bisa lebih makmur bukan dengan jadi super pintar, tapi cukup dengan ngurangin cara berpikir yang keliru. Betul, betul. Seringkali kita fokus nambah ilmu baru, padahal menghindari kesalahan itu dampaknya bisa besar juga. Nah, jadi tujuan kita sekarang kita coba bedah beberapa jebakan berpikir yang umum ini. Kita lihat contoh-contohnya dari sumber Anda, hal-hal yang mungkin tanpa sadar sering pengaruhi keputusan Anda sehari-hari. Iya, persis. Jadi bukan cuma tahu namanya ya, tapi lebih ke merasakan kenapa sih kita kok gampang jatuh ke situ, terus apa dampaknya buat Anda. Intinya, mengasah kejernihan berpikirlah. Oke, siap. Mari kita mulai dengan yang pertama. Namanya bias kesintasan, survivorship bias. Sumber Anda kan menyoroti tuh, gimana kita sering kagum sama kisah sukses. Ya kan? Kayak bintang rock, startup yang melejit kayak Google, atau indeks saham Dow Jones yang kelihatannya naik terus. Kita seolah cuma lihat yang selamat. Bener, fokusnya ke yang bertahan, yang menang. Contohnya gampang banget ditemui. Mungkin Anda tergoda investasi di startup teman, mikirnya, wah ini bisa jadi the next Google. Padahal kata sumber Anda, mayoritas itu gagal bahkan sebelum mulai dikenal. Justru itu, angka kegagalannya jauh lebih tinggi. Sama kayak indeks saham juga, isinya kan cuma perusahaan yang masih bertahan, bukan gambaran utuh ekonomi. Yang gagal, yang nggak nulis buku, nggak ngasih kuliah gitu ya. Persis. Yang krusial di sini tuh bagaimana fokus pada segelintir sukses ini bikin kita salah menilai peluang sama resiko. Kita jadi lupa sama kuburan kegagalan yang jumlahnya jauh-jauh lebih banyak. Ini penting banget waktu Anda mengevaluasi peluang apapun, bisnis, karir, atau bahkan saat baca berita sukses. Perlu ditanyakan, cerita siapa ya yang nggak kita dengar di sini? Oke. Jadi nggak cuma fokus ke pemenang. Nah, selain itu, pikiran kita juga katanya gampang nyangkut di info pertama yang kita dapat. Ini yang namanya efek jangkar atau anchoring. Menarik nih. Anchoring. Ya, itu kuat sekali efeknya. Sumber Anda kan cerita ada eksperimen unik tuh. Mahasiswa diminta nulis 2 digit terakhir nomor jaminan sosial mereka, terus nawar harga sebotol anggur. Iya, itu klasik. Hasilnya kan, mereka yang nomornya lebih tinggi, nawarnya hampir 2 kali lipat. Gila ya, angka acak itu jadi patokan harga mereka, jadi jangkar gitu. Betul. Angka yang sama sekali nggak relevan padahal. Tapi karena itu info pertama yang diproses terkait nilai, ya nyangkut di situ. Nggak nyangka ya. Efek jangkar ini ada di mana-mana loh. Terutama dalam negosiasi atau pas kita lihat harga diskon misalnya. Harga awal yang dicoret tinggi itu, walau mungkin nggak realistis, bikin harga diskonnya kelihatan jadi murah banget. Oh, jadi gitu cara kerjanya ya? Iya. Ini nunjukin betapa gampangnya penilaian kita dipengaruhi konteks awal. Bahkan, ya itu tadi, nggak relevan sama sekali. Jadi penting buat sadar, jangkar apa nih yang mungkin lagi memengaruhi keputusan Anda sekarang? Ada sama jangkar. Nah, ngomongin soal penilaian, ada lagi nih bias yang kuat banget. Namanya aversi kerugian, loss aversion. Katanya rasa sakit kehilangan misalnya 100.000 rupiah itu jauh lebih nusuk daripada senengnya dapat 100.000. Betul. Sumbernya bilang secara emosional, efek negatif kerugian itu bisa terasa kira-kira 2 kali lebih kuat dibanding efek positif keuntungan yang sama. Pantesan ya, kadang kita jadi terlalu hati-hati banget atau ragu gitu mau ambil resiko. Padahal potensinya sebenarnya bagus. Rasa takut ruginya itu kayak lebih dominan ya. Banget, dan ini akarnya dalam, mungkin dari evolusi kita. Dulu kan satu kesalahan kecil bisa fatal akibatnya, jadi super hati-hati itu strategi bertahan hidup yang bagus. Masuk akal sih. Tapi di dunia modern sekarang, aversi kerugian yang berlebihan ini malah bisa jadi penghambat. Anda bisa aja ngelewatin peluang investasi bagus atau keputusan hidup penting lainnya cuma karena terlalu takut sama kemungkinan rugi. Jadi kayak terlalu defensif gitu ya. Bisa jadi. Perlu direnungkan, apa rasa takut rugi ini bikin Anda jadi terlalu defensif dalam mengambil keputusan. Nah, ini nyambung nih kayaknya sama cara kita menilai penyebab suatu kejadian. Ada kecenderungan kuat yang disebut kesalahan atribusi fundamental. Kita tuh suka melebih-lebihkan peran individu dan ngeremehin faktor situasi. Kayak tiap cerita harus ada tokoh utamanya. Betul, fundamental attribution error. Kita cari wajah di balik setiap peristiwa.
Contohnya, kalau kinerja perusahaan jelek, wah langsung CEO-nya yang disalahin. Kalau tim olahraga menang, yang dipuji pemain bintangnya atau pelatihnya. Iya, Sumber Anda kan nyontohin sukses tentara Prancis dulu sering banget dikaitkan cuma sama kehebatan Napoleon. Padahal faktor lain kan banyak banget yang main. persis. Ini jadi pertanyaan penting kan? Seberapa besar sih sebetulnya kendali satu orang atas hasil yang begitu kompleks? Kalau kita terlalu fokus ke individunya, kita bisa jadi nggak lihat dinamika sistemnya, peran keberuntungan, atau kondisi eksternal lainnya. Bener juga ya. Dan ini jelas banget ngaruh ke cara Anda menilai kinerja orang lain, cara Anda baca berita, bahkan cara Anda memahami sejarah. Jadi lebih kritislah sama narasi yang terlalu fokus ke satu figur. Oke, jadi kita udah bahas sekilas 4 jebakan ya. Cuma lihat pemenang, bias kesintasan, nyangkut di info awal, jangkar, takut rugi berlebihan, aversi kerugian, sama terlalu fokus ke orang bukan situasi, kesalahan atribusi fundamental. Ini baru sebagian kecil ya dari banyak cara pikiran kita bisa belok. Betul, ini baru permukaannya aja. Sumber Anda juga nyinggung pendekatan yang menarik, namanya via negativa. Oh, gimana tuh? Intinya sederhana sebetulnya. Jalan menuju kebijaksanaan itu bukan cuma soal tahu apa yang harus dilakuin biar hebat, tapi juga tahu apa yang harus dihindari biar nggak keliru atau bodoh. Menarik. Jadi fokusnya di menghindari kesalahan ya? Dia, kayak kutipan Warren Buffett di sumber Anda itu, kami tidak belajar cara menyelesaikan masalah bisnis sulit, kami belajar menghindarinya. Menghindari kesalahan itu bisa sama kuatnya, atau bahkan lebih kuat, daripada ngejar kesempurnaan terus-menerus. Wah, dalam juga ya pesannya. Oke, sebagai penutup nih untuk Anda renungkan di rumah, dari bias-bias yang tadi kita obrolin, kira-kira mana ya yang rasanya paling sering Anda temui? Atau mungkin Anda alami sendiri dalam pikiran Anda atau orang sekitar belakangan ini? Refleksi yang bagus itu. Mengidentifikasinya aja udah langkah pertama yang penting banget. Oke, sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.